Hello, good morning, grade 5. Good morning, Rafael and Nathan. Meet me again this week, Mr. Yedi, on thematic subject. We're gonna do it thematic whole day, okay? So, for today, we're gonna start our thematic subject from your book, page 76. Ya, buka-buka kalian halaman 76. Hari ini kita akan belajar tentang IPS, tentang Bahasa Indonesia juga, dan PKN. Jadi kalian hari ini akan belajar tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ada sedikit pula nanti kita belajar tentang Pancasila, mengulas sedikit. Lalu nanti juga kalian akan belajar tentang ide pokok seperti biasanya di Bahasa Indonesia, oke? Jadi hari ini dimulai dari halaman 76. Kalian akan baca sedikit cerita tentang Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, alam, dan berbagai macam suku, ras, dan agama serta golongan yang ada di dalamnya. Oke? Jadi ini kalian baca dulu dari halaman 76. Setelah itu kalian harus ke halaman selanjutnya, halaman 77. Ini ada peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Apa sih kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk is the amount of the people of an island or maybe a region in Indonesia. You can see over here kepadatan penduduk orang per kilometer. Jadi the color is indicates how much the people on the area in kilometer. Okay? Jadi in kilometer square. Jadi ini adalah jumlah kepadatan penduduk di setiap kilometer persegi. Dimulai dari yang paling atas, warnanya hijau lebih terang, agak ke kuning-kuningan, itu kurang dari 10 per kilometer persegi, sampai yang paling banyak itu lebih dari 1299 penduduk per kilometer persegi. Jadi dalam 1 kilometer atau dalam satu luas kilometer terdapat kurang lebih ada 1299, itu yang sangat banyak. Dan ini bisa kalian lihat, the map with the white is the other country, it's not Indonesia, okay? Jadi yang kalian lihat warna hijau di situ, kalian lihat di sini ada jumlahnya berapa. Dan kalau yang warnanya agak sedikit orange berarti lebih banyak lagi ketimbang yang warna hijau atau yang agak hijau muda dan agak kuning. Seperti di sini, di Papua sini hijau yang agak kekuningan. It's mean that they have a little bit sedikit, lebih sedikit. It's littler than the other region. Dan it's more red or more darker. It means the region has a lot of people in that area, okay? Setelah kalian membaca peta ini, kalian mengerjakan ini. Jadi ada pertanyaan di situ, pulau manakah yang paling padat penduduknya? Kalian bisa lihat pulau mana yang paling banyak penduduknya, dilihat dari warnanya dan lihat di jumlahnya. Lalu pulau manakah yang paling sedikit? Kalian juga bisa lihat dari warnanya di situ. Lalu berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, di provinsi kita, lihat Provinsi Lampung. Look at the map. Berapa jumlahnya kalian bisa lihat di situ berdasarkan warnanya. Warna di sini dan warna di sini. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya adalah berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Provinsi Papua Barat yang mana? This one is Provinsi Papua Barat. This one is Papua and then this one is Papua Barat. Okay? This one, the head of the bird island. Okay, this is Papua Barat. Look at the color and then check the number over here. Okay. Then the last one is berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Karena di sini tadi sudah ada pertanyaan tentang provinsi Lampung, kalian bisa jawab dan tentukan dengan jawaban yang sama karena kita kebetulan tinggal di provinsi Lampung. Jadi pertanyaan nomor 3 dan nomor 5 mempunyai jawaban yang sama. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi ini ada peta persebaran suku yang ada di Indonesia, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. It's a little bit blurry, but I hope you can see it, the name of the tribe in Indonesia. Then after that, what you have to do is pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis, okay? Menarik garis. Look at the picture of an island on the left side, and then look at the picture of the people with the traditional costume of each island, okay? This one.
I will explain you a little bit from the top of the picture. And then the top of the picture of the people on the right side, yang di sebelah kanan itu orang dengan pakaian adat dari Papua atau Irian. Nah, setelah itu kalian setelah tahu kalau ini orang dari Papua, kalian cari pulaunya. Pulau Papua itu yang mana? Oke, setelah itu kalian tarik garis. Oke, you draw line from the people into the island. And then the second one is Kalimantan. Okay, the third one is Sumatra. Which one is Sumatra Island? And then you have to draw line. The third one is Nusa Tenggara atau Kepulauan Nusa Tenggara. Okay, the fourth one atau yang keempat ini Jawa. Okay, yang kelima Bali, Pulau Bali. Which one is Pulau Bali? And draw a line from the people, from the person, and then draw a line into the island. The next one is we already Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, Jawa, Bali, and then this is Kalimantan. Yap, Kalimantan. Oh, sorry. We back again. Sorry, it's my mistake. This one is Papua, this one is Kalimantan, the second one. The third one is Sumatera, the fourth one is Nusa Tenggara atau Kepulauan Nusa Tenggara. This one is Jawa, this one is Bali, this one is Kepulauan Maluku, Ambon, Maluku dan sekitarnya, and then the last one is Sulawesi. Okay, I repeat again. This one is Papua or Irian, this one is Kalimantan, this one is Sumatera, this one is Nusa Tenggara atau Kepulauan Nusa Tenggara, this one is Jawa, this one is Bali, this one is Ambon atau Kepulauan Maluku, this one is Sulawesi. Okay, and then look at the picture of an island: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian atau Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Bali. Okay, I thought that you already knew the answer. You just have to draw a line. Okay, we go next. What you gonna do? This one is about religion atau tentang agama. Jadi kita baca dulu. Selain keberagaman suku bangsa or the tribe, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, and Konghucu. Adapun Islam menjadi agama yang jumlah penduduknya jumlah penduduk dengan pemeluk terbesarnya itu ada di Indonesia. Okay? Dan this one you can color it in certain area that have the religion in the island or in the region. Okay? Jadi ada Islam itu paling banyak di mana sih? Sumatera, Jawa. Ada juga Katolik ada di Sumatera, di Kristen juga ada di Sumatera Utara, banyak Kristen. Lalu Buddha ada banyak. Buddha di mana sih paling banyak setahu kalian? Kalian tahu di mana kira-kira agama Buddha? Di Kalimantan mungkin kan? Lalu bukan mungkin, tapi iya di Buddha itu banyak di Pulau Kalimantan. Lalu Kristen ada banyak di Maluku, Ambon, di Papua juga, Katolik juga banyak di Papua atau di Irian, di Ambon, di Sulawesi juga. Sulawesi Selatan lebih banyak Islam, di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara Kristen dan Katolik. Jadi kalian bisa lihat dan berikan warna. Hindu, Bali of course, okay? Hindu Bali over here, this one, the little one, Hindu. And then sebagian dari Nusa Tenggara juga. And then Konghucu also di tempat kita di Lampung juga ada, di beberapa pulau di daerah Jawa juga ada, di beberapa daerah di Pulau Jawa maksud Mr. Eddy, and then in Kalimantan, especially in Singkawang, okay? There are a lot of Konghucu over there, okay? Kalian bisa melakukan ini dengan memberikan warna, bisa kalian memberikan warna sedikit-sedikit menggunakan pencil color kalian. I better suggest you to do it with pencil color, not with a pen or marker, okay? Then we're gonna go to this.
Jadi ini yang harus kalian lakukan. Jadi kalian akan doing an interview. Buku menyarankan kalian untuk melakukan interview atau wawancara dengan orang tua, perangkat RT, RW, atau kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. But I just want you to ask to your father, your mother, or any people or any person in your house to do this kind of interview. Or maybe you can ask your neighbor, or you can ask any people surround you. And if you cannot find anyone, kalau kalian tidak bisa menemukan seseorang buat kalian tanya, kalian bisa bertanya kepada ayah kalian, bisa kalian bertanya kepada mama kalian, papa kalian, atau anyone in your house. Oke? Jadi apa yang harus kalian lakukan dan harus kalian catat? Ini ada di halaman 81. Jadi temanya adalah, the theme is, wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Lalu ada juga agama penduduk, ada suku penduduk, ada tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Jadi apa sih itu agama penduduk? Agama penduduk is religion, suku is the tribe. Okay, you have to ask whether siapa yang suku apa yang paling banyak ada di lingkungan kalian? Apakah suku Jawa, ataukah suku Lampung, atau suku Sunda mungkin, atau ada suku-suku dari daerah lain yang ada di lingkungan kalian? Lalu tingkat ekonomi penduduk itu bagaimana sih? Apakah rendah, ataukah sedang, ataukah cukup baik? Jadi antara tingkat ekonomi it's mean ya, jadi seperti bagaimana sih tingkat kesejahteraan, atau bagaimana sih rata-rata orang yang tinggal di lingkungan kalian? Apakah pedagang, ataukah pekerja, ataukah bisa juga guru? Nah, itu tingkat ekonominya bagaimana? Apakah sudah sedang, baik, atau kurang baik? Oke? Jadi ada tingkat pendidikan penduduk juga ada. Tingkat pendidikan penduduk itu apa sih? Tingkat pendidikan itu apakah banyak yang bersekolah, ataukah banyak yang tidak bersekolah? Itu. Jadi kalau banyak yang tidak bersekolah berarti kurang baik. Kalau sudah banyak yang bersekolah itu berarti juga, tingkat pendidikan penduduknya baik. Nah, itu nanti kalian bisa tuliskan di sini. Luasnya kalian bisa kira-kira, atau kalian bisa tanyakan ke orang tua kalian. Terus batasnya itu jadi lingkungan kalian itu berbatasan dengan apa sih? Dengan komplek, misalnya kalian tinggal di komplek, berbatasan dengan komplek apa? Kalau kalian tinggal di desa, berbatasan dengan desa apa gitu. Terus kondisi alamnya itu seperti apa? Apakah dataran rendah, ataukah dataran tinggi, ataukah perbukitan, seperti itu. And then this one is about non-physical or non-physical. Agama penduduknya paling banyak apa di lingkungan kalian? Lalu suku penduduknya paling banyak apa? Lalu tingkat ekonomi penduduknya seperti yang Mr. Yedi tadi bilang, apakah sudah cukup baik, apakah sedang-sedang saja, apakah kurang baik di lingkungan kalian? Tingkat ekonominya dilihat dari kesejahteraannya. Lalu yang terakhir, tingkat pendidikan. Apakah sudah banyak yang bersekolah di sekitar kalian? Apakah teman-teman tetangga kalian sudah bersekolah semua? Kalau bersekolah berarti sudah baik. Kalau banyak yang masih belum sekolah, berarti belum sekolah bukan berarti karena pandemi ya, tapi belum sekolah means tidak bisa sekolah karena kemungkinan tidak ada biaya atau ada kesulitan yang lain gitu. Jadi belum sekolah means tidak sekolah. Kita kan sekarang sekolah tapi tidak sekolah karena pandemi, oke? That one for this part, and then we go next. The text, you read the text on page 82, then do the main idea or ide pokok from each paragraph like we used to do, okay? We go next, then this one. Kita belajar tentang Pancasila, tentang PKN. Kita baca sedikit ya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu, which is you will do it individually, bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, untuk melihat ini, untuk mengisi ini, sila-sila yang ada di Pancasila ini, kalian bisa membuka buku kalian. Dari halaman 21, ini ada Pancasila dimulai dari yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, sampai nanti ada yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk mengisi bagian ini, jadi untuk mengisi bagian ini, kalian bisa membuka buku kalian tadi tuh.
dari halaman 21 untuk mengisi sini. Sila 1 sampai sila yang kelima. Oke? Setelah itu, kalian akan membaca tentang perilaku or attitude yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, attitude that not showing that you are applying Pancasila norm in your life or in your daily activity. Jadi, kalau di sekolah, if you do this, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek or cheating, berkelahi, fighting, tidak mau mengikuti upacara bendera dan mengejek teman, itu adalah perilaku or attitude yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. So, don't do this at school, at house, or at your home, and then in the society or in the neighborhood, okay? This kind of activity, you should not do it at all, okay? Then, after you read this one, okay, and then you also will see again the people of Indonesian with the traditional costume, okay. You will see here, and then you have to see the narration. Kamu baca teksnya juga, and then you have to see this. You have to read the question and answer it. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga. We proud and grateful to God menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Jadi, sudahkah kamu mencintai bangsamu? If you think that you already love your country or your bangsa kita, kalau kamu sudah, dan lalu sikap atau what is your action atau perilakumu atau attitude-mu yang menunjukkan bahwa kamu cinta terhadap tanah air. Okay? After that we go to the next. We go next.